Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fulvian Fitzgerald dari Manajemen Bisnis dengan NRP 114. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang penerapan konsep arsitektur tropis pada lahan kosong Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota di ITS. Perkenalkan, nama saya Destika Safara dari Departemen Manajemen Bisnis dengan NRP 08. Di sini saya akan menyampaikan mengapa kami memilih subtema ini. Secara letak geografis, negara Indonesia merupakan negara yang dilewati dengan garis khatulistiwa. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan negara Indonesia beriklim tropis. Daerah beriklim tropis dapat dikatakan sebagai daerah dengan kondisi iklim yang ekstrim karena memiliki daya radiasi sinar matahari yang tinggi dan curah hujan yang lebat. Sebagai seseorang yang hidup dan tinggal di daerah beriklim tropis, kami berpikir tentang apa yang dapat membuat kami bertahan dan hidup nyaman selama di daerah dengan kondisi iklim yang ekstrim tersebut. Setelah kami melakukan observasi dan riset, kami menemukan begitu banyak faktor serta aspek yang mendukung ketahanan dan kenyamanan penduduk iklim tropis. Salah satunya, penerapan konsep arsitektur tropis sebagai respon utama dari kondisi iklim tropis. Kemudian, untuk memberi batasan dalam penelitian kami hanya memilih lingkup Institut Teknologi 10 November sebagai acuan penelitian kami. Kami memilih lahan yaitu Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota sebagai lokasi yang difokuskan dalam penelitian kami. Selain itu, ruang lingkup ini sangat relevan bagi kami karena erat dengan keseharian kami sebagai mahasiswa ITS. Kemudian, setelah kami melakukan berbagai pertimbangan yang didukung oleh beberapa faktor di atas, akhirnya kami memutuskan untuk meneliti terkait penerapan konsep arsitektur tropis pada lahan di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi 10 November. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Pertama, arsitektur tropis menurut Lusmer 1980 yaitu arsitektur yang berorientasi pada kondisi iklim serta cuaca pada suatu wilayah bangunan itu berada serta dirancang khusus untuk memecahkan permasalahan terhadap iklim tersebut. Pertama, iklim tropis lembab dan pada umumnya memiliki masalah yang dihadapi seperti dikatakan oleh Lusmer tahun 1994. Yang pertama itu ada kayak panas yang tidak menyenangkan, terus ada gerakan udara lambat jadi penguapan sedikit, terus ada perlunya perlindungan terhadap matahari, kemudian ada perlindungan terhadap hujan juga, perlunya perlindungan terhadap serangga, terus yang terakhir ada perlunya perlindungan terhadap angin keras. Kemudian ciri-ciri iklim tropis dan pengaruhnya pada masalah umum mengenai bangunan yang dikatakan oleh Lusmer tahun 1994 yaitu seperti permukaan tanah, itu kayak landscape hijau, tanah yang biasanya merah atau coklat, vegetasi, itu lebat, sangat kaya dan bermacam-macam sepanjang tahun. Kemudian yang musim, perbedaan musim kecil, bulan terpanas, panas lembab sampai basah. Kemudian kondisi awan, berawan dan berkabut sepanjang tahun. Terus presipitasi, curah hujan tahunan yang 500 sampai 1250 mm. Terus selama musim kering tidak ada atau sedikit hujan. Selama musim hujan juga berbeda-beda setiap tempat. Kemudian ada kelembapan absolut, itu tergantung tentang tekanan uap yang cukup tinggi. Selama musim kering juga pada musim hujan sampai 20 mm. Kemudian kelembapan relatif berkisar 20 kurang lebih 85% tergantung musim. Kemudian ada gerakan udara, angin kuat dan konstan di daerah hutan rimba lebih lambat, bertambah cepat bila turun hujan. Biasanya terdapat di satu atau dua arah angin utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wilan Syahrullah dengan NRP akhir 004 dari Departemen Manajemen Bisnis. Oke, prinsip-prinsip arsitektur tropis yang diterapkan adalah yang pertama, kenyamanan termal, visual, dan akustik. Selanjutnya ada sirkulasi udara. Dan yang ketiga ada penerangan alami pada siang hari, dan yang terakhir ada pelindung dari radiasi sinar matahari dan hujan lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmania dari Departemen Manajemen Bisnis dengan NRP 0312211122. Selanjutnya kami akan membahas tentang metode penelitian yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode deskriptif kualitatif.
Data yang dikumpulkan berupa berbentuk informasi dengan kata-kata dan gambar, bukan angka-angka atau kuantitatif. Penelitian dilakukan terhadap bangunan pendidikan di ruang lingkup kampus ITS. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain tahap pengambilan data, tahap menganalisis data, lalu tahap menarik kesimpulan. Data diperoleh berdasarkan pengamatan secara langsung serta dari beberapa studi literatur di internet berupa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Lutfiani dari Departemen Arsitektur dengan NRP 5013221143. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil penelitian yang sudah kelompok kami lakukan berdasarkan analisa dan survei. Jadi, konsep arsitektur tropis yang akan kami terapkan itu adalah menggunakan konsep suatu kantin di mana pengunjung itu bisa merasakan suasana outdoor, tapi itu tetap di dalam suatu ruangan, jadi tetap memiliki privasi. Mengapa pertimbangannya demikian? Itu juga diakibatkan karena letak site ini sendiri yang dikelilingi oleh parkiran motor dan parkiran kendaraan, sehingga kalau menggunakan konsep outdoor ini tapi tidak ada di dalam suatu ruangan, untuk kenyamanan visual, kenyamanan audio, kenyamanan bau pun itu akan mengganggu, sehingga kami mau menerapkan suatu area outdoor tetapi ada dalam tetap berada di dalam satu kawasan ruangan seperti itu. Lalu juga konsep arsitektur tropis yang digunakan di sini ada memanfaatkan ruangan-ruangan yang ada itu menggunakan konsep ruangan semi outdoor. Jadi di sini tidak perlu menggunakan seperti pendingin ruangan atau ataupun yang lain sebagainya. Lalu yang bisa di-highlight di sini adalah dari atapnya itu sendiri. Jadi atap yang kami ingin terapkan pada kantin di sini adalah suatu atap yang itu dia bertingkat, di mana di tengah-tengahnya itu terdapat celah, sehingga itu bisa dimanfaatkan sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang masuk, sehingga tidak perlu menggunakan lagi seperti kipas atau pendingin ruangan dan lain-lain. Selain itu juga di sini kami menggunakan atap dengan kemiringan yang sudah sesuai dengan standar arsitektur untuk arsitektur tropis, di mana untuk kemiringan atap ini sudah membantu untuk mencegah sinar matahari yang terlalu banyak, untuk meminimalisir cahaya matahari yang masuk, kemudian kemudian juga ini untuk aliran air hujannya agar tidak bertumpuk dan lain-lain. Perkenalkan, saya Ezra Joakim dari Departemen Manajemen Bisnis dengan NRP akhir 086. Nah, melalui hasil penelitian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan arsitektur tropis pada bangunan, yaitu kenyamanan termal, visual, dan akustik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lahan kosong di depan gedung Departemen PWK cocok untuk bangunan yang menggunakan prinsip arsitektur tropis. Udara di sekitar lahan tersebut terasa sejuk karena ada pohon besar yang menutup sinar matahari langsung, serta tanaman-tanaman yang menambah kesan hijau dan asri. Tingkat kebisingan yang berasal dari wilayah parkir dan area tempat berkumpul mahasiswa juga tidak terlalu mengganggu karena jaraknya yang cukup jauh. Tidak hanya itu, akses keluar masuk baik kendaraan maupun pejalan kaki juga cukup mudah, membuat tempat ini lebih nyaman untuk disinggahi. Dan yang terakhir, tempat ini cukup berpotensi untuk dijadikan bangunan seperti kantin atau workspace karena lokasinya yang dekat dengan gedung Departemen PWK. Dengan memperhatikan aspek-aspek arsitektur tropis, bangunan yang akan dibangun di daerah ini akan semakin nyaman untuk dikunjungi.
Demikian dari kelompok 3, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.